Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur. Dengan nikmatnya lah kita dapat berkumpul dan bermuajah di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man, leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu tentang istiqomah. Kata yang mudah diucapkan namun sulit dilakukan. Apa sih istiqomah itu? Istiqomah adalah berpegang teguh pada pendirian, yakni dengan kita beristiqomah dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dengan istiqomah kita bisa terjaga dari godaan-godaan setan, kita bisa terjaga dari hawa nafsu, dan dengan istiqomah insya Allah kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan istiqomah Allah akan mengangkat derajat dan martabat kita. Kita harus ikhlas apabila kita menjalankan perintah Allah, dan kita harus menjauhkan larangan Allah. Istiqomah ada dua macam, yaitu istiqomah awal dan istiqomah khawasa. Istiqomah awal yaitu istiqomah yang dilakukan pada orang-orang awam seperti kita. Nah, istiqomah khawasa, istiqomah yang dilakukan oleh para ahli marifat yang sudah ilmunya yang sudah tinggi dan tidak memikirkan dunia, tidak memikirkan harta, tidak memikirkan apapun kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang yang sudah rindu kepada Nabi Muhammad, rindu kepada Nabi dan Rasulnya, rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rindu kepada para waliullah, dan sangat merindukan manisnya surga. Jadi orang yang sudah ma'rifat itu akan menjauhi segala perbuatan atau maksiat yang dapat menghalangi ahli marifat itu kepada bertemunya dengan surga. Jadi orang yang ahli marifat itu sangat subhanallah. Para hadirin rahimakumullah. Istiqomah ada 3, itu istiqomah lisan, istiqomah hati, dan istiqomah perbuatan. Istiqomah lisan yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan hanya diucapkan tapi itu tekadkan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ketika orang yang sudah istiqomah lisan, dia sudah yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, dia tidak akan mempersekutukan Allah karena dia sudah yakin bahwa tidak Tuhan selain Allah. Ketika orang yang istiqomah lisan, dia sudah yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan dia tidak akan menyebutkan bahwa orang lain adalah utusan Allah. Seperti misalkan Junaid adalah utusan Allah, tidak mungkin, karena yang kita ucapkan adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terus bagaimana sih kita caranya agar istiqomah? Itu ada beberapa cara. Pertama itu dengan ilmu atau dengan pengetahuan. Misalkan kita istiqomah dalam beribadah, jangan dulu semuanya lah. Misalkan dengan sholat dulu. Nah, dengan sholat saya misalkan nih, kita mau beristiqomah dalam hal ibadah, yaitu dengan sholat. Nah, sebelum kita istiqomah dalam sholat, kita harus mempunyai pengetahuan yang luas, yaitu dengan dalilnya, petunjuknya, dengan hadis-hadisnya yang membuat kita
menjadikan sholat itu benar. Misalkan dalam ibadah sholat kita istiqomah dalam sholat. Nah, kita harus tahu rukun sholatnya apa, syarat sholatnya apa, hal yang membatalkan sholatnya itu apa, dan segala yang bersangkutan dengan sholat. Coba kalau misalkan kita tidak mempunyai pengetahuan tentang sholat, misalkan kita tidak tahu batalnya sholat itu apa aja sih. Nah, kalau misalkan kita tidak mempunyai pengetahuan bagaimana kita akan beristiqomah dalam sholat, sedangkan kita tidak tahu batalnya sholat. Kalau misalkan kita nggak tahu terus kita melakukannya, itu bagaimana? Jadi kita harus mengetahui ilmu tentang sholat dulu. Kita harus mengetahui pengetahuan tentang sholat dulu. Nah, terus yang kedua, keluarkan motivasi dan keutamaannya. Nah, misalkan kita mau istiqomah dalam sholat tahajud, nah kita harus tahu keutamaan tahajud itu apa gitu. Nah, keutamaan sholat tahajud itu apa gitu. Motivasi kita melakukan sholat tahajud, istiqomah dalam tahajud itu apa gitu. Nah, keutamaannya yaitu utama sholat tahajud, misalkan kita sudah mencari tahu, yaitu yang pertama mengangkat karir di tempat terbaik, itu akan diangkatkan karir yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi yang menurut Allah itu baik, itu akan diangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah istiqomah dalam tahajud, insya Allah dipermudah segalanya. Yang kedua adalah mendapatkan bimbingan Allah ketika menjalankan aktivitas. Nah, ketika kita sedang beraktivitas, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, yang benar tuh ini, sok kamu ke jalan yang ini. Nah, misalkan kita sedang melakukan sholat Jumat. Nah, terus kita harus mendatangani kontrak yang menghasilkan uang sebesar 10 miliar. Nah, kita bingung, kata investornya sok harus tanda tanganin. Karena kalau misalkan enggak tanda tanganin sekarang, ini uang 10 miliar hangus dan hilang. Sedangkan waktu Jumat sudah berkumandang. Nah, kita harus milih yang mana? Nah, insya Allah kalau kita rajin tahajud, insya Allah semua rezeki akan dibukakan oleh Allah. Jadi lebih baik kita sholat Jumat dulu, nanti kita kejar uang yang 10 miliar dulu. Jangan malah sebaliknya, kita kejar uang yang 10 miliar tapi kita malah meninggalkan sholat Jumat. Nah, itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus keutamaan tahajud apa lagi? Mendapat bimbingan Allah ketika mendapat kesulitan. Jadi ketika kita sedang kesulitan, insya Allah Allah memberikan kemudahan kepada kita. Insya Allah Allah memberikan petunjuk kepada kita ketika kita sedang kesulitan. Misalkan kita bingung nih, mau ngapain dulu setelah ini gitu. Sedangkan semua pekerjaan tuh banyak, tapi Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan pekerjaan yang harus dikerjakan yang lebih penting dulu gitu, walaupun kerjaan kita itu numpuk misalkan. Terus keutamaan tahajud itu apa sih? Mendapat perlindungan Allah ketika diganggu orang lain langsung tanpa perantara. Jadi ketika ada orang yang mengganggu kita itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Entah itu mah berupa orang membantu kita, entah itu orang langsung luluh gitu yang sedang memberikan kita kesulitan. Jadi intinya Allah itu akan memberikan kemudahan kepada kita. Terus ketika banyak tugas jangan tinggalkan tahajud ya. Karena tahajud itu sangat banyak hikmahnya, banyak keutamaannya gitu. Nah, terus kita harus mempunyai motivasi atau kata-kata mutiara. Toh orang yang non muslim aja mempunyai quotes untuk kehidupannya. Masa kita yang orang muslim yang kita berurusan dengan akhirat tidak mempunyai quotes. Jadi kita harus mempunyai motivasi pada diri kita sendiri agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Terus cara agar kita beristiqomah yaitu hadirkan ancaman Allah kepada kita. Jadi kita harus tahu ketika kita beristiqomah dalam sholat, kita harus tahu ancaman apa nih Allah, ancaman apa yang Allah turunkan ketika kita meninggalkan sholat. Jadi kita harus tahu ancaman Allah agar kita selalu beristiqomah dalam melakukan ibadah sholat. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah tahu ancaman Allah, kita tidak akan ragu untuk selalu menjalankannya, selalu yakin gitu, selalu yakin. Terus cara agar beristiqomah yang selanjutnya itu berdoa untuk bisa menjaganya. Jadi kita harus berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah hambamu ini, ya Allah istiqomahkanlah hamba dalam beribadah, ya Allah berilah petunjuk dan karuniamu, ya Allah
ya Allah selalu bimbing hamba ke jalan yang lurus, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah memasang niat itu tergantung pada diri kita. Kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in. Nah, jadi segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh kita itu tergantung pada niat. Apabila niat kita bagus, insya Allah hasilnya akan bagus. Apabila niat kita jelek, tentu itu akan sebaliknya. Nah, jadi ketika kita sudah yakin akan beristiqomah dalam suatu hal, malaikat itu turun ke bumi untuk mendoakan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beristiqomah. Jadi ketika malaikat mendoakan kepada kita, insya Allah semuanya akan mudah bagi kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan terdapat pada diri saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.